Selamat pagi pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Saat ini saya sedang berada di Telaga Biru, Cicerem. Saya akan memberi makan ikan-ikan yang ada di sini dan kita nikmati bersama pemandangan yang indah. Bagaimana alam ciptaan Tuhan bisa menampilkan pemandangan yang begitu luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur pada Tuhan karena dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan kita ke depan, biarlah kita terus berpengharapan kepada Dia. Karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita bersyukur Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup itu mampu menolong kita dalam segala pergumulan kita. Dan Dia Allah yang merupakan jawaban dari setiap pergumulan kita. Mari kita sebelum mulai Hikmat Pagi pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Sehingga kami boleh dapat bertemu dengan Engkau, bergumul bersama dengan Engkau. Kami boleh dapat merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami akan kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, kami boleh dapat memahami, mengerti, dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan apa yang Engkau inginkan. Tolong kami ya Bapa, pimpin sertai kami. Kami rindu dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan akan hikmat pagi pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan juga untuk hamba-Mu, Pendeta Angga, yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi beliau, dan biarlah apa yang disampaikannya boleh dapat kami mengerti, kami pahami dengan mudah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah Aku berpengharapan kepada Allah. Yang akan kita baca diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai 21, kita melihat bahwa tertulis seorang jaksa bersama dengan beberapa orang Yahudi menuduh Paulus karena menyesatkan orang-orang kepada sekte Nasrani. Paulus kemudian diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Menariknya, pembelaan yang dilontarkan bukan sekedar untuk menyatakan ketidakbersalahannya. Paulus juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan kesaksian publik tentang Injil. Dalam ayat 11 sampai 16, Paulus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum sipil dan keagamaan yang dilanggar, yang dilakukan olehnya. Dia menyatakan pengakuan imannya yang sesuai dengan pandangan fundamental Yudaisme. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada kitab suci, penghakiman, dan pentingnya kekudusan. Paulus lalu melanjutkan pembelaannya dengan pemberitaan Injil melalui ungkapan pengharapannya. Dia menyatakan, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar." Bahkan
di hadapan gubernur Romawi bernama Felix, Paulus berani mengungkapkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dan sampai akhir pasal ini, Paulus tetap berada di penjara karena imannya. Dia telah menunjukkan pengharapan kepada Allah serta membagikannya kepada setiap orang yang ia jumpai. Peristiwa tersebut dapat menjadi pengingat yang sangat baik bagi kita mengenai pengharapan kepada Kristus. Tidak hanya menaruh pengharapan itu di dalam hati kita, tetapi kita harus terus mencari cara untuk memasukkan berita Injil melalui percakapan sehari-hari dengan sesama. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita untuk melakukannya. Allah pasti bekerja baik kepada kita maupun sesama melalui pengharapan yang kita bagikan. Jangan takut, jangan bosan, jangan lelah di dalam berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, bahkan di saat-saat kami susah. Kami sudah mendengar bagaimana Paulus ketika ia berada di penjara, ketika ia berada di dalam kondisi yang sulit, dia tetap berharap kepada Tuhan dan membagikan pengharapan itu kepada banyak orang, sehingga orang boleh melihat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kasih yang menguatkan menghadapi masa-masa sulit. Ini kami anak-anak-Mu yang terus berproses berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.